airnya sebanyak apa, apinya sebanyak apa, begitu. Nah, itu eh, asiknya di situ numerasi. Nah, ketika ini semua terbangun, Bapak Ibu, semoga anak-anak ini memiliki ini critical orientation atau kalau bahasa kita itu anak-anak itu bisa menyelesaikan hot begitu soal tingkat tinggi. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini mathematical knowledge-nya ada di situ. Ada paling atas ya, mathematical concept and skill, problem solving strategies, estimation capacities. Problem solving contohnya tadi misalkan ada keluarga 5 orang. Nah, ini kalau dia punya motor satu, apa yang perlu dilakukan? Itu sudah masuk numerasi dan itu lagi-lagi nggak pakai angka, Bapak Ibu. Kemudian konteks. Konteks ini capacity to use mathematical knowledge in a range of contexts both within schools and beyond school settings. Kapasitas untuk menggunakan pengetahuan matematika di berbagai konteks, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Bahkan bisa dikatakan numerasi itu sangat penting di konteks. Tidak main kasar matematika nih Bapak Ibu. Misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu berarti main kasar lah kalau anu ya. Mohon maaf ini bahasanya biar mudah begitu. Tapi bisa halus misalkan, mohon maaf ya ini yang muslim. Eh, kamu kalau nggak sholat duhur berarti kamu sholatnya berapa hari di hari kalau kamu nggak sholat duhur berarti di hari itu kamu sholatnya berapa kali. Nah, itu kan kita nggak ngomong sholat itu ada 5 begitu kan. Nah, tapi kalau numerasinya jadi dan anak itu memahami konteks, berarti anak itu langsung menjawab 4. Aku baru sholat hari ini 4. Nah, itu berarti numerasinya sudah jadi. Dan numerasi lagi-lagi bisa dimulai dari playgroup, dari paha tahap yang paling kecil. Karena dia berkaitan dengan konteks dan tidak harus selalu dengan angka. Misalkan meruncing, Bapak Ibu yang yang pernah lihat pembelajaran PAUD itu, misalkan ronce merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau itu juga bagian dari numerasi karena dia akan belajar pola nantinya. Kemudian disposition, confidence tadi yang sudah saya ceritakan. Kemudian tools. Nah, toolsnya ini juga mungkin penting. Ada use of materials, ada models, measuring instrument, ada representational, kemudian digital ya. Tadi sudah saya sampaikan ini sistem simbol, grafik, maps, peta, gitu diagram. Contoh misalkan di pelajaran IPS, Bapak Ibu bisa menggunakan grafik, kemudian ditanya aja Bapak Ibu, nah ini desa mana yang penduduknya paling banyak? Jadi pertanyaannya bukan, nah ini penduduk desa A ini berapa? Enggak. Kalau ditanya berapa desa A kan berarti nyebut angka. Itu sudah bisa jadi anak-anak ngomong, Bu ini belajar IPS kok matematika kan gitu. Tapi kalau kita nanya, nah dari grafik ini mana yang paling banyak? Nah, itu mana yang paling sedikit? Nah, kalau desa B dan desa C digabung, kalau desa B dan desa C digabung, kira-kira bisa ngalahin jumlah penduduk desa A enggak? Nah, seperti itu. Jadi anak-anak diajak berhitung, tapi tidak sadar bahwa mereka itu berhitung. Nah, itu kurang lebih model numerasinya di situ. Maka kalau sudah begitu, itu critical orientation-nya terbangun. Memang yang jadi PR adalah bagaimana guru ini bisa bertanya, Bapak Ibu. Kayak tadi itu, tadi ada grafik desa A, desa B, desa C, kan gitu. Grafik penduduk desa A, desa B, dan desa C. Kalau matematikanya dimasukkan kasar kan berapa jumlah penduduk desa A kan, nah itu kasar. Nah, tapi kalau tadi kita tanyanya, kalau desa A dibanding desa B penduduknya banyak mana? Kemudian kalau desa B dan desa C digabung ngalahin desa A enggak? Nah itu berarti numerisinya udah halus dan anak-anak itu
berpikir betul. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita akan coba masuk ke modul ajar. Silahkan. Mau nggak Bapak Ibu yang mau bertanya dulu atau mau menanggapi dulu? Ada? Bisa raise hand yang mau unmute atau mau dituliskan di kolom chat? Boleh? Silakan. Mungkin lanjut dulu ya Pak. Nanti Baik, kita kita lanjut. ini. Saya pribadi jadi wah menarik sekali ya. Saya pikir numerasi ini berarti kayak keterampilan dan ini harus kita biasakan dengan pemantik-pemantik itu ya Pak ya. Kan kadang-kadang kita cenderung berapa banyak begitu. Kita bisa pemantiknya coba kita bandingkan yang mana yang lebih banyak. Kalau ini sudah ditambah dengan itu bagaimana gitu tuh menarik sekali ya, luar Betul, biasa. Bu. Terima kasih Pak Fuad. Nah, ini kita coba ya. Oke, Hmm, lanjut. bentar. Saya screen share lagi. Nah, yang ini. Nah, ini contoh pembelajaran translasi, refleksi, dan rotasi. Kalau nggak salah ini kelas 6 atau kelas 5. Jadi jadi kita bisa ngajarkan eh, temanya Islamic Art misalkan ya. Nah, ini kita mulai dari anak-anak ini loh, ada pola-pola di bangunan-bangunan masjid, di sajadah. Ini menunjukkan keislaman kan begitu. Nah, coba sekarang Bu Guru kasih kamu kertas kotak-kotak begitu. Nah, coba sekarang kamu gambar satu pola. Nah, satu polanya contohnya di sini. Ibu akan kasih kamu pola segitiga. Nah, kamu kasih gambar lagi pinggirnya. Nah, terus ditambahi ya terus ya sampai habis di pojok ya, gitu. Nah, berikutnya ibu kasih gambar L. Nah, kemudian kamu balik gambarnya. Terus begitu ya sampai pojok. Nah, terus ini yang terakhir segitiga terus ibu anu puter-puter apa ibu polanya segini ya gitu. Kita tidak ngasih tahu bahwa itu translasi atau refleksi, tapi kita masukkan ini di pelajaran PJOK. Apa? Sorry, SBDP, maaf. Nah, jadi di SBDP itu kita masukkan translasi refleksi, tapi mereka nggak sadar gitu Bapak Ibu. Seperti itu. Dan kita tidak usah nyebut ini translasi refleksi, itu nanti di anak-anak dibiasakan saja dulu di SPDP. Nah, nanti di matematika itu baru kita tanya, tadi belajar gambar ini ya. Nah, itu namanya translasi, itu refleksi begitu. Jadi memang perlu kerjasama antar mapel seperti itu. Nah, kita coba sekarang masuk ke modul ajar nih. Baik, Bapak Ibu, ini modul ajar saya. Ya Allah, saya ngerasa apa ya kemarin amazed banget. Ya Allah, saya ternyata bisa gitu. Ya, tapi ini juga masih banyak kekurangannya. Saya masih perlu belajar terus. Ini bahasa Indonesia, Bapak Ibu, tapi ada muatan numerasinya. Eh, Nah, di sini ada deskripsi modul ajar. Modul ajar ini digunakan sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi dan tujuan pembelajaran sebagaimana tertulis. Dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat muatan numerasi yang diintegrasikan dengan teks bacaan sebagai bahan diskusi kelompok. Nah, kita coba masuk ke
deskripsi kegiatan numerasinya. Nah ini. Kelihatan nggih? Gambaran, Kelihatan. alhamdulillah. Gambaran kegiatan numerasi. Di sesi diskusi kelompok, peserta didik mendiskusikan teks, narasi, atau cerita. Ada 2 pertanyaan berkaitan numerasi. 1, memilih kelas kereta api. 2, mengonversi satuan waktu. Dalam menjawab kedua pertanyaan tersebut, peserta didik perlu melakukan perhitungan waktu tempuh dari rumah ke stasiun dan biaya berdasarkan uang yang tersedia. Peserta didik juga perlu melakukan konversi satuan waktu. Nah, kita langsung ke teksnya Bapak Ibu. Sebentar. Oh iya, sebentar ini. Nah, ini ada kompetensi numerasi. Jadi ini kan ngajar kelas 3 ceritanya Bapak Ibu. Nah, kita perlu melihat kompetensi numerasi yang ada di AKM. Jadi kompetensi numerasi yang di AKM itu apa? Kita masukkan di sini, begitu. Jadi modul ini berusaha mendamaikan, bahkan menggabungkan AKM dan Monash. Di AKM-nya itu kita masukkan di sini, sementara di Monash-nya itu nanti di kegiatan pembelajarannya. Ini saya ambil dari Puspendik ya Bapak Ibu. Jadi kompetensinya apa begitu. Nah, Bapak Ibu yang misalkan mengajar kelas 4 misalkan boleh itu lihat Puspendik numerasi kelas 4 itu apa, literasi kelas 4 apa, kemudian coba digabung-gabungkan dengan pelajaran yang ada. Ada namanya tuntutan numerasi, ada namanya peluang numerasi. Dalam materi misalkan nuwun sewu nggih Bapak Ibu ini yang gampang gitu ya. Misalkan materi sholat gitu ya, materi sholat 5 waktu. Nah, itu kan sudah jelas 5 waktu. Nah, kan 5 itu kan sudah menunjukkan numerasi kan gitu. Nah, tadi itu kita bisa mengasah kemampuan anak-anak. Kalau kamu nggak sholat subuh, berarti hari itu kamu sholat berapa kali, kan gitu. Kita nggak ngomong kamu nggak sholat subuh berarti ketinggalan satu loh, enggak. Nah itu kita asah betul, itu dari situ. Jadi kita nggak ngasih petunjuk, kita ngasih pertanyaan yang di situ mereka berpikir. Nah itu tadi 5 sholat waktu itu berarti ada tuntutan numerasi dalam kompetensi dasarnya. Nah, tapi bisa jadi ada peluang memasukkan numerasi dalam pembelajaran. Seperti bahasa Indonesia ini kan tidak ada, bisa dikatakan dalam bahasa Indonesia itu tidak ada tuntutan numerasi, nggih. Tapi peluang masuknya numerasi itu luas banget. Akhirnya saya ambil contoh membuat teks narasi dengan memasukkan numerasi. Kita lihat teksnya nggih Bapak Ibu. Mana ini teksnya ini? Oh. Ah, ini dia. Jadi kita masuk ke pertanyaannya aja. Itu ada 6 pertanyaan, tetapi nomor 6 itu numerasi, kalau tadi bahasanya matematika main kasar gitu Bapak Ibu, nomor 6 itu. Tapi kalau yang nomor 5 itu numerasi main halus. Numerasi main halus. Jadi bantulah ayah memilih tiket kereta api untuk istri, anak, dan dirinya sendiri. Jika ayah tidak ingin menghabiskan biaya tiket kereta api melebihi 850.000. Ketika anak-anak ditanyakan seperti ini, anak-anak harus berhitung berapa sih daftar tiket, berapa sih daftar harga tiket begitu, daftar harga tiket berapa. Kemudian anak-anak juga harus menghitung dari rumah. Nah ini yang dari sini Bapak Ibu. Ini kan jam 3 sore.
Jam 3 sore ibu ditelepon. Kemudian ayah itu bisa dapat tiket setengah jam. Berarti kan sudah setengah 4 nih Bapak Ibu. Nah, setelah itu setengah jam untuk persiapan. Berarti sudah jam 4. Setelah itu dari rumah ke stasiun 15 menit. Berarti jam 4 seperempat mereka itu tiba di stasiun. Berarti paling enggak keretanya itu yang setengah 5 sore kan begitu. Nah, setengah 5 sore itu adanya kereta ini. Kereta Bima, Wijaya Kusuma, sampai Mutiara Selatan. Nah, sekarang tinggal perhitungan uangnya yang mana gitu. Nah, anak-anak itu tidak ditanya, misalkan tidak ditanya 280 ditambah 280 ditambah 280, tidak ditanya itu Bapak Ibu. Pokoknya ini ada uang sekian, kira-kira beli tiketnya itu yang cocok yang mana? Jamnya yang cocok dengan perjalanan dari ditelepon sampai berangkat itu jamnya yang mana. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah peluang numerasi masuk dalam pelajaran. Nah, kita perlu lihat AKM-nya, standar di AKM, lalu cocok-cocokkan dengan materi. Dan memang bisa jadi ngawalinya kita main kasar Bapak Ibu, tapi lama-lama halus gitu. Mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan disilahkan. Oke, terima kasih Pak Fuad. Eh, Pak Fuad ini kayak membuka tabir pemikiran saya kayak gini Pak Fuad. Dulu biasanya saya kalau mikir literasi itu kayak semacam bahasa Indonesia yang ganti nama gitu. Numerasi itu matematika yang ganti nama. Tapi ini Pak Fuad di bahasa Indonesia menyajikan keterampilan numerasi itu amazing banget dan ini bikin saya pengen cari tahu lagi gitu. Tadi apalagi Pak Fuad itu menyebutkan untuk AKM numerasi kita bisa lihat di Pusmendiknya. Jadi memang benar-benar apa semakin tahu itu semakin tidak tahu gitu. Saya saya mikir wah ini saya berarti jadi orang ngerti apa-apa gitu. Luar biasa. Bapak Ibu ada yang mau menanggapi atau bertanya, silahkan Bapak Ibu. Oh, ada yang Adakah? raise hand. Masya Oh Allah. iya boleh. Silahkan Bu Novi. Silahkan Bu. Di mute, Bu. Oh iya, ya masih di mute Bu sebentar. Oh iya. Oh iya. Maaf. Terima kasih Ibu. Kemudian barusan untuk Bapak, saya sangat tertarik atas penjelasannya. Dan saya sangat tertarik juga barusan melihat modul ajar itu sudah anak itu sudah dituntun untuk hot siapa ya, untuk mempunyai keterampilan high order thinking-nya itu. Nah, gimana sih Pak gitu caranya menumbuhkan untuk merangsang, memantik supaya anak itu bisa gitu memiliki keterampilan hot. Soalnya saya ngajar ketika saya memberikan soal-soal atau masalah-masalah yang hot itu, jadi sayanya yang riweuh gitu Pak. Saya yang ngasih soal, saya yang ngasih petunjuk, itu jadi anak-anak cuma manggut-manggut. Ini itu diakan dulu, kemudian dibaikan dulu gitu. Pas ketika anaknya dibiarin, mereka nggak mencari solusi, malah ngobrol gitu Pak. Jadi ngobrolnya itu kesana kemari. Jadi kalau menurut saya itu tidak ada motivasi intrinsik bagi mereka tuh. Gimana sih Pak itu? Saya itu pengen sekali memberikan pembelajaran yang bermakna seperti itu. Hanya saja ketika motivasi anaknya tidak terbangun,
jadinya kayak capek sendiri gitu Pak. Saya sudah menyediakan media ajar yang bagus, metode yang bagus menurut saya, menurut penelitian, oh ini bisa nih untuk membangkitkan motivasi siswa, meningkatkan menggali potensi siswa. Tapi ketika saya terapkan, jong, jong seperti itu. Nih, bagaimana nih Pak? Terima kasih. Masya Allah, terima Makasih Bu kasih. Novi. Monggo Pak Fuad langsung jawab. Ini Bu Novi kayaknya udah gregetan banget ya. Baik, kalau saya sih pertama waktu kami dikumpulkan pertama kali, ketika kami tim penulis modul dikumpulkan pertama kali itu dari Puskur itu berpesan. Jadi kalau mau ngasih soal HOTS itu diawali dari LOTS dulu. Jadi sebelum soal yang berpikir tinggi ya diawali dengan yang berpikir rendah. Kemudian setelah siswa itu mampu menjawab berpikir rendah itu, kadang-kadang maaf ya guru itu lupa mengapresiasi begitu. Oh, alhamdulillah gitu, bagus gitu. Nah, sekarang eh, dinaikkan lagi ya pertanyaannya begitu. Ya kita nggak ngomong dinaikkan lagi gitu, cuma sekarang bagaimana kalau begini begitu. Kembali ke situasi anak-anaknya juga, Bapak Ibu. Makanya di modul ajar ini hampir kami semua penulis itu, kami penulis numerasi itu memberikan keterangan bahwa diferensiasi itu perlu diperhatikan. Bisa jadi angka yang kami tunjukkan tadi 850.000 itu buat anak-anak itu bingung gitu, 850.000 gede banget gitu kan. Bisa nanti diturunkan angkanya misalkan berapa ratus ribu dan harga tiketnya juga di otak-atik. Jadi pertama bagaimana kita lihat situasi murid kita, karena bisa jadi satu model pembelajaran itu cocok di satu sekolah, bisa jadi tidak karena memang intake muridnya begitu. Satu lihat kondisi muridnya, yang kedua diawali dari soal lots dulu Bu, soal rendah dulu, kemudian tadi diberikan apresiasi sehingga murid itu menguat. Nah setelah itu baru digas gitu, jadi nggak langsung ngegas. Kalau jawaban saya sih seperti itu Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, terima kasih. Jadi diberi pemanasan dulu mungkin ya Pak ya. Iya Bu, betul. Supaya- Ya, siap-siap. Nanti Siap coba siap, saya terapkan. Terima kasih. sama-sama Semangat Ibu. Bu Novi. Terima kasih. Kamu ada temannya. Aku juga kok ngerasa kadang-kadang kok kayak aku capek sendiri gitu. Ya makanya ini kita belajar ya. Kita belajar bareng. Nanti mudah-mudahan setelah kita. Biasanya kalau saya belajar sama guru-guru itu ada spirit tersendiri kayak gitu. Nanti jadi penuh dengan ide. Oke, adakah di chat pertanyaan? Belum? Atau mau langsung unmute? Langsung Boleh. bertanya boleh. Saya mau Boleh. bertanya, Pak. Oh ya siap Bu Anissa. Iya, silahkan. Eh, ini Pak, boleh nggak ceritakan satu aja praktek pembelajaran numerasi yang udah Bapak jalankan gitu biar buat jadi inspirasi kita gitu kayak ya sederhananya tuh gimana sih kayak gitu konsepnya dengan segala teori yang tadi sudah kita pelajari. Oh ternyata kita salah konsep. Oh ternyata saya juga salah konsep kayak gitu. Oke, saya nggak bawa contohnya ya. Eh, jadi di Al-Madinah itu ada namanya sharing pagi gitu. Jadi apa saya lupa namanya. Jadi sebelum anak-anak mulai belajar itu kita sharing dulu. Bisa jadi kan ada anak yang ya dari rumah itu merengut dan seterusnya gitu, atau atau apa yang menetralkan emosinya dulu. Nah, di sesi pagi itu kita pasangkan anak-anak dua orang begitu, kemudian kita bagi sticky note. Nah, coba nak kamu kasih nilai untuk kelasmu paling tinggi 10. Jadi kalau kamu senang banget berarti kasih angka 10 gitu. Ada yang ngasih 8, ada yang ngasih angka 6 gitu. Bahkan kalau nggak salah ada yang ngasih angka 4 Bu. Ya Allah, sudah masing-masing sudah nulis kan? Nah, sekarang coba
ditambahkan dengan pasanganmu. Dipasangkan dengan pasanganmu, lalu dibagi 2. Misalkan punya saya 8, teman sebelah 6. Dijumlah 14, kemudian dibagi 2, 7. Sudah 7, nah habis itu tulis 7 itu di sticky note. Setelah itu ditempel di kelas. Anak-anak kira-kira belajar apa itu, Bu? Itu belajar matematikanya apa itu? Konsep dan skillnya. Itu belajar rata-rata nggih. Jadi Rata-rata. iya, jadi rata-rata. Nah, kita nggak ngasih tahu ke anak bahwa itu rata-rata gitu. Cuma kita kasih tahu, kenapa sih nak angkamu dan angka temanmu digabung? Karena bisa jadi angkamu itu tidak akurat. Bisa jadi angka temanmu juga tidak akurat. Nah, biar akurat itu digabungkan begitu. Nah, jadi kita nggak ngomong rata-rata dulu, Bapak Ibu. Dan kita mulai belajar rata-rata itu dari 2 angka. Kemudian nanti mungkin jadi 3 angka. Dan angka yang waktu itu saya berikan ke anak-anak itu adalah angka-angka genap. Angka 2, 4, 6, 8, atau 10. Biar anak-anak cepat menghitungnya juga. Karena ada anak-anak yang belum terampil berhitung. Jadi kita perlu melihat juga intake murid kita. Oh, kalau segini dikasih kegiatan segini itu bakal lama nih, bakal mungkin nggak selesai gitu. Tadi itu mungkin bisa stres sendiri. Nah, gitu kita kita kan mengenali lah ya murid kita. Nah, itu kita rancang kegiatan numerasi dalam apapun yang kita lakukan. Bisa sharing pagi, bisa pelajaran, bisa mapel. Kalau tadi yang ditanyakan Bu Anissa, apakah jangan-jangan kita salah? Kayaknya enggak, Bu. Kayaknya enggak salah. Cuma itu menurut saya itu guru itu main kasar atau main halus aja numerasinya. Itu kalau saya menyimpulkan karena eh, sebenarnya kan ilmu itu kan satu ya, jadi bisa lintas gitu. Nah, cuma main kasar atau main halus. Gitu aja sih, Bu. Terima kasih. Oke, Masih Pak, gimana? ya kita kebanyakan main kasar ya. Saya juga main kasar kalau numerasi. Karena mungkin kalau saya pribadi biasa kita ada sekat-sekat gitu ya. Yaitu Iya, tadi kita terbiasa menganggapnya mensekat. begini, menganggapnya itu ya numerasi gitu. Padahal tadi kan ada diagram-diagram itu bisa jadi yang maksudnya matematika itu tidak termasuk numerasi, bisa jadi numerasi termasuk matematika kayak gitu tuh itu pengetahuan baru banget sih tadi yang baru aku dapat itu sih Pak Fuad yang ini terus literasi itu ntar mikirnya bahasa Indonesia gitu. Nah, tadi sajian modulnya bahasa Indonesia tapi ada numerasinya gitu. Jadi kalau dalam benak saya mikirnya ini semacam kayak skill yang harus anak-anak tumbuhkan ya, dan itu butuh banget kita guru untuk memantik supaya terbiasa mikir. Padahal sesederhana, ayo jumlahkan bilanganmu dan bilanganku kayak gitu ya Pak. Itu sebenarnya Iya, sudah Bu. Iya. berlatih numerasi. Tadi Bapak juga menyampaikan, saya jadi mikir, oh ternyata itu di PAUD itu basic yang apa? Kan biasanya sering tuh anak saya di itu tuh sering untuk menyusun pola bulat kotak itu juga ternyata mereka sedang berlatih skill numerasi mereka kayak gitu. Betul. Tapi kadang-kadang di lapangan itu yaitu das-des tapi dengan sekat ya. Ya karena memang kan tadi di numerasi ada representasional ya, ada lambang-lambang. Nah, warna itu kan bagian dari lambang gitu. Oh ya, mungkin satu yang saya sampaikan bahwa kalau modul kalau pembelajaran kita itu dikasih muatan numerasi, itu kita tidak mengevaluasi numerasi di pelajaran itu. Kita mengevaluasinya ya eh, tujuan pembelajaran di di pelajaran itu. Misalkan Iya, bahasa iya, iya. Indonesia tadi itu Ya. numerasinya tidak kita tanyakan di ulangan harian. Nggih. Pak, boleh satu lagi?
Boleh, Boleh, boleh. silakan. Boleh. Gini, eh, eh, kan kebetulan sekolah saya masih K13 ya Pak ya, masih K13. Eh, tapi saya sangat tertarik dengan kurikulum Merdeka karena dia kan mengajarkannya materi esensial ya Pak ya. Kembali lagi ke KBK, kemudian kurikulum KTSP ya Pak ya, seperti itu. Nah, saya pribadi, menurut saya itu eh, kurikulum yang mm, em, bukan menuntut sih ya, ya kan menuntut pengajaran yang esensial itu lebih lebih ngena ke anaknya gitu Pak. Jadi gimana ya? Jadi anak-anak itu eh, keterampilan belajarnya, kemudian apa ya, kemampuannya lebih lebih terarah seperti itu. Kalau sayanya yang kurang kreatif mungkin ya Pak ya. Kalau di kurikulum 13 kan lebih banyak materi sampingan. Ya, seperti itu. Kitanya yang harus lebih kreatif untuk menyampaikan materi pokok seperti itu. Gimana sih Pak? Ini ya triknya. Saya masih kurikulum 13 tapi ingin mengajarnya ala-ala kurikulum merdeka seperti itu, Pak. Seperti seperti itu. Gimana nih? Kan Nah, kalau sepertinya Bu Fajrotul sama Bu Anissa yang bisa jawab ini. oke deh siapa aja Pak, deh. terima kasih Bu Novi. Pak Fuad, tahun pertama apa tahun kedua? Ini tahun kedua sepertinya, Bu. Nggih. Kami juga baru ngawali. Ya, sama-sama sih ya. Kita sedang mengawali, Bu. Monggo Pak Fuad, bisa bagi tips ke Bu Kalau Novi. nggih, kalau bagi saya sih mungkin kita perlu searching ya pembelajaran terbaru begitu dan tidak perlu terpaku dengan kurikulum karena apa ya, kurikulum itu kan satu bisa berganti dan itu juga tergantung mindset dari bapak-bapak, ibu-ibu yang di kementerian gitu. Tapi kalau kita punya visi sebagai guru gitu, oh anak-anak perlu bisa ini nih, ya udah kita searching, oh caranya kayak gini. Oh, terus kita lihat anak-anakku kondisinya begini, ngawalinya dari mana ya? Oh kira-kira ngawalinya dari sini, dari soal yang rendah dulu deh gitu. Nah, terus gitu. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau saya pribadi kita tidak perlu terjebak pada kurikulum apapun gitu, tapi pada kita itu punya visi nggak, punya mimpi nggak untuk anak-anak kita gitu. Lalu kita bagaimana tuh step by stepnya gitu, pelan-pelan gitu. Nanti kita mulai sesuai kondisi anak. Ya memang kadang kayak gitu di apa ya, dicibir ya Bapak Ibu oleh guru-guru lain gitu. Ngapain gitu kayak gitu gitu. Dan memang yang perlu kita perhatikan pembelajaran yang baik itu kan tidak mesti alat peraganya itu mahal atau apa gitu ya. Asalkan kita memang paham dengan pembelajaran itu atau model pembelajaran itu, alat peraganya kadang murah banget gitu. Itu. Jadi tinggal pengetahuan dan visi kita aja dikuatkan. Insya Allah itu akan membangkitkan kreativitas kita. Kalau saya sih begitu, Bu. Aduh, Masya Allah. Pak Fuad, saya sih sepakat banget ya. Ini visi kita untuk murid kita ya Pak. Kalau kalau di kurikulum Merdeka kan jargonnya berpihak pada murid gitu. Saya tadi nangkepnya Pak Fuad itu selalu mempertimbangkan kondisi muridnya. Kita itu yang lebih dilihat itu kondisi murid kita. Terus tujuannya untuk murid kita mencapai pembelajaran gitu. Bukan kan kurikulum itu hanya sebuah cara ya, sebuah tool gitu. Tapi tujuannya kita kan di pendidikan ya untuk murid kita menjadikan murid kita yang lebih baik tentunya begitu. Saya nangkepnya seperti itu. Bu Novi, kita sama-sama lagi apa bersama ini ya menikmati
era kurikulum merdeka. Nah, ini juga kadang-kadang kan diterimanya juga, maksudnya diterimanya juga kadang tergantung tadi Pak Fuad bilang tergantung gurunya. Tapi ingat, visi tujuan kita itu untuk murid kita. Jadi kita semangat, Bu Novi. Saya rasa kita yang semua di sini sepakat ya, kita belajar itu tujuannya untuk murid-murid kita kan, nanti untuk bisa membuat pembelajarannya lebih menyenangkan. Ya. Tadi saya nangkep Bu Novi dan Pak Fuad ada kalimat begini, alat peraganya itu sebenarnya nggak perlu bagus-bagus. Tadi Bu Novi kan kayaknya udah modelnya terbaik gitu, tapi anaknya krik-krik gitu. Nah, tadi saya sepakat sih sama Pak Fuad, kita lihat ke murid kita Bu Novi ya, kita sama-sama, saya rasa semuanya sevisi lah. Di sini itu kita belajar untuk murid kita gitu. Kita selanjutnya ada Bu Novi, bagaimana Bu Novi? Bu Novi, tapi saya mau bisikin nih, kemarin kan saya belum ngajar pakai kurikulum merdeka, tapi karena saya kebetulan belajar di pendidikan guru penggerak gitu ya, saya kan belajar tentang pembelajaran diferensiasi, tentang sosial emosional. Jadi tadi seperti Pak Fuad yang sudah praktekkan, kita bisa menetralisir anak-anak, perasaannya bagaimana, kemudian dengan permainan ice breaking mungkin ya, yang tadi seperti Pak Fuad, cuman suruh nulis angka, terus kita ternyata itu keterampilan numerasi loh, Bu. Saya juga, wah ini jadi ide nih nanti di kelas bisa digunakan. Terus tadi kan kebutuhan murid kita itu kan bisa kita sesuaikan dengan, kan belum tentu muridnya Pak Fuad sama murid saya kebutuhannya sama, itu nanti yang disesuaikan. Mungkin itu sih, saya kemarin maksudnya mulai belajar karena belajar jadi tahu, oh mungkin kayak gini nih caranya gitu. Tapi kalau menurut saya sih cara kita adalah cara yang terbaik untuk murid kita. Semangat kita. Iya Ibu. Soalnya kita hanya Eh, bisa mempersembahkan itu. Ini juga di sini kita belajar gitu. Ada Bapak Ibu yang lain mungkin menambahkan ini yang sudah praktek kurikulum merdeka 3 tahun mungkin. Sepertinya Bu Novi mau menambahkan itu Bu tadi. Oh iya, silakan Bu. Enggak Pak, tidak, tidak. Ya, Bu Novi, maksudnya saya saking sepakat gemesnya. ternyata Bu Novi dari mana sih Bu? dari Garut. Saya mahasiswa PG Bu Anissa. Halo Bu Anissa. Oke, luar biasa. Apalagi nih ya, masih mahasiswanya. Apalagi jiwa-jiwa muda nih, iya kan? Sertifikasi, bukan Biasanya mahasiswa lagi, aduh. bikin keren. Itu Bu Novi. Ya, Semangat seperti ya. itu Bu. Jadi ya semakin banyak kita belajar ternyata kita sadar bahwa kita itu semakin banyak kekurangan, semakin banyak tertinggal seperti itu. Makanya ini lagi semangat gitu seperti itu. Nggak tahu nanti kalau udah nggak semangat, ingin semangat untuk membangun siswa supaya mereka merasa bahwa belajar itu menyenangkan seperti itu Bu. Nah, kalau mau terjaga semangatnya, kalau saya biasanya ya kayak gini nih, kalau ditawarin belajar mau, entar semangat lagi. Keren. Masih mahasiswa berarti keren banget. Udah lulus Ibu itu tahun Oh, lalu udah. masuk PG. Tahun lalu. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan, itu modulnya sudah di-share sama Bu Anis. Daftar hadirnya juga mohon diisi nggih Bapak Ibu. Ada pertanyaan yang lain? Ini mumpung ada Pak Fuad nih, mari kita habiskan untuk satu pertanyaan lagi mungkin ya. Bapak Ibu, ada? Saya tunggu. Oke, Bu Hapsari, silahkan. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum. Salam kenal. Salam. Saya Hapsari. Saya sebenarnya tidak mau memberi pertanyaan ya, hanya ingin menanggapi. Maksudnya karena saya juga
kebetulan memang tidak mengajar eh, siswa SD atau SMP SMA gitu ya. Tapi dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fuad ini membuka wawasan baru bagi saya ya. Saya juga baru tahu bahwa betul tadi kata Mbak Fajro, semakin kita itu belajar memang akan semakin merasa tidak tahu gitu ya. Selama ini yang kita ketahui mungkin numerasi itu ya berkaitan sama angka-angka aja ya, 1 tambah 1, 2 tambah 3 kayak gitu. Tapi sebetulnya kalau kita melihat mungkin tadi kiblatnya di Monash ya, di luar negeri gitu, mungkin anak-anak seusia SD itu sudah diajarin berpikir hot gitu ya dengan apa namanya berpikir kritis seperti itu. Nah itu sebetulnya sangat applicable juga untuk diaplikasikan di Indonesia gitu ya di sekitar kita. Oleh karena itu saya senang sekali ada forum-forum seperti ini itu benar-benar membuka wawasan. Saya rasa guru-guru Indonesia semuanya itu perlu sering-sering belajar seperti ini dengan Pak Fuad gitu ya. Jadi Pak Fuad itu yang sudah punya pengalaman membagikan pengalamannya di sini gitu. Jadi apa namanya guru-guru juga tidak tidak terpaku dengan kurikulum dan sebagainya itu meskipun kurikulumnya mau merdeka atau masih kurtilas itu saya rasa masih tetap bisa dilakukan gitu ya sesuai dengan ya tadi kita tujuannya visinya apa untuk kita pengen siswa kita bisa berpikir hot ya nggak masalah gitu saya rasa dengan kurikulum apapun dan itu ini penting sekali memang dibangun sejak sejak usia apa SD gitu ya karena saya merasakan gitu ya hmm, di apa namanya di perkuliahan itu mahasiswa yang usianya sudah dewasa gitu ya, kadang-kala mereka juga masih kesulitan gitu ya untuk berpikir kayak gini, berpikir hal sederhana. Jadi mungkin kita juga harus menarik ke belakang gitu ya, agar nantinya ketika mereka mahasiswa, mahasiswa harusnya sudah tidak lagi dituntun gitu ya, maksudnya di apa namanya di betul-betul harus diinstruksikan dengan jelas gitu ya seperti anak SD atau SMP gitu. Tapi kan mereka harus bisa berpikir sendiri. Nah, makanya dari SD itu penting sekali mereka udah harus latihan berpikir seperti itu, berpikir hot gitu ya. Ternyata numerasi, literasi itu juga bisa dijadikan disatukan gitu ya. Jadi mereka sekalian mereka bisa belajar numerasi, literasi juga jalan gitu. Jadi itu saya maksudnya refleksi aja dari saya mengajarnya aja mahasiswa yang sudah dewasa kadang-kadang mereka masih kesulitan gitu untuk berpikir jadi oleh karena itu dari SD memang seharusnya sudah dibekali dengan kemampuan untuk berpikir hot itu begitu terima kasih Pak Fuad atas ilmunya hari ini itu saja dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Gimana Pak Fuad? Siap Bu. Alhamdulillah. Matur nuwun. Insya Allah bermanfaat sekali ya. Ternyata yang kakak di tingkat kita tadi Bu Hapsari sudah memberikan testimoni. Dia ada tantangan nih muridnya kadang-kadang gitu. Nah, mari kita semangat Bapak Ibu. Kita kalau saya ini ke Bu Najla Shihab ya, kalau pendidikan itu efeknya jangka panjang. Jangan tanya cuma nanti efeknya itu kita istilah kata kita kayak berdarah-darah sekarang itu untuk di masa datangnya mereka begitu. Mudah-mudahan nanti tantangannya Bu Hapsari di universitas itu berapa tahun lagi berarti ya? 10 tahun lagi itu mudah-mudahan sudah ganti tantangannya yang lain karena kita akan berdarah-darah untuk ini membekali literasi membekali numerasi tadi berpikir kritis critical thinking gitu. Amin ya Allah. Amin. Oke, Pak Fuad, karena jam kita sudah 14.39, tadi kita kan lebih 15 menit ya. Mungkin yang terakhir adalah refleksi ya, teman-teman.
nanti sebelum ditutup Pak Fuad, saya minta teman-teman yang belajar di sini bareng-bareng ada refleksinya, mungkin di kolom komentar, kolom chat boleh dituliskan bagaimana perasaannya setelah kita belajar hari ini, teman-teman. Ketik, boleh pakai emoticon, silahkan. Tuh, Atau boleh ditampilkan di layarnya pakai reaction. Ini sudah diberikan, senang, kayaknya semangat membuka wawasan baru Bab Sari. Terima kasih ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti setelah kita belajar ini dapat sesuatu. Wah, membuka cakrawala berpikir, Bu Novi. Thank you, thank you. Seneng banget ini, saya langsung kayaknya radarnya mulai langsung ini Pak Fuad. Wah, luar biasa, semangat. Ini nah nanti mudah-mudahan Pak Fuad juga jangan bosen-bosen nih kalau disuruh ini. Mia ada yang minta diperpanjang durasinya tuh kan Pak. Tolong ya Pak. Tolong. Itu kode keras. Tolong itu kode keras nanti diperpanjang Pak Fuad. Oke, terima kasih semuanya. Jadi ini dari Butika bertambah ilmu. Terima kasih menambah kebahagiaan di sore ini karena banyak ilmu baru. Bu Sinta ya, Bu Umi luar biasa. Alhamdulillah nih yang minta nambah itu ibu atau bapak ini, Windy. Wah, luar biasa. Mantap surantap katanya. Ini Pak Sam nih. Masya Allah, ya luar biasa. Ada satu lagi nih, tambah ilmu pengalaman. Sebagai guru banyak sekali ilmu baru dan bisa saya dapatkan. Terima kasih sudah mau sharing. Terima kasih semuanya. Oke, Pak Fuad. Bagaimana Pak Fuad? Ada yang mau mungkin closing statement nih dari Pak Fuad. Ya mungkin dalam pembelajaran numerasi ini memang keterampilan guru dalam meramu ya, keterampilan guru dalam meramu pembelajaran, kemudian menarasikan peserta didik itu penting. Juga guru perlu juga punya keterampilan bertanya gitu. Jadi bagaimana bertanya dari tingkat yang rendah dulu, kemudian meningkat begitu. Karena bisa jadi pancingan dari guru itu yang belum kena gitu ke anak-anak. Guru cenderung ceramah gitu ya, tapi bukan menstimulus gitu. Nah, itu yang mungkin jadi tantangan kita dan setahu saya itu akan terbangun kalau tadi kita punya visi dan terus gitu nambah pengetahuan. Nanti insya Allah kita akan menerima peserta didik kita apa adanya, kita ikhlas, kita ridho gitu ya, nggak gerundel. Oh, muridku kok begini begitu. Kita betul-betul ikhlas dan kita akan pelan-pelan ngantarkan mereka dan mungkin di kelas kita mereka nggak sukses tapi di SMP di SMA itu baru sukses. Beberapa murid saya begitu di Al Madinah dulu di SD-nya ya bisa dikatakan biasa tapi ketika SMP SMA-nya loh kok bisa gitu bahkan di kuliahannya. Nah saya yakin di antara Bapak Ibu bisa jadi ada yang muridnya begitu juga. Mungkin itu Bu Fajratul, makasih. Oke, terima kasih Pak Fuad atas ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semuanya. Bismillah ya Bapak Ibu, kita niatkan nih. Kita mau memperbaiki diri sebagai guru tadi dengan yang sudah kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Kalau mau next time, misalkan Pak Fuad mau sharing lagi. Nah, Bapak Ibu juga boleh follow
media sosialnya Komunitas Guru Belajar Kebumen, KGB Kebumen, untuk kegiatan-kegiatan yang mau ada lagi. Insya Allah nanti Mbak Anis literasi juga masuk begitu, karena insya Allah ini mau hidup kembali, dan kami juga senang karena kami di komunitas guru belajar itu percaya bahwa belajar dari sesama guru, dari cerita praktik baik guru itu justru adalah semangat yang tersendiri, karena kita itu bukan 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 melihat janji ataupun cuma kata-kata, tapi ini gurunya praktek loh gitu, berarti wah ini kan bukti bahwa wah bisa jadi nanti dapat inspirasi dari guru lain begitu. Terima kasih, mohon maaf saya Fajrotul Ikrimah. Terima kasih semuanya, mohon undur diri. Sebelum kita tutup Zoom-nya, mari kita foto bersama. Yang boleh berkenan mohon dibuka kameranya. Ayo kita buka Sebentar ya. kamera. Ayo kita foto. 1, 2, 3. Lagi? Sudah Bu Anis? Sudah, mau lagi kah? Oke. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih. Pak Fuad. See you next time dengan tema yang lain. Tunggu Ya. aja. Oke, ready insya Allah. Stop.